selama masa pendudukannya, Jepang melakukan berbagai macam propaganda untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia agar mau secara sukarela bekerja kepada Jepang dengan hasil yang menguntungkan. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia yang disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Jajah 350 tahun. Kok baru sekarang sadarnya? Lagi Belanda tuh ngipasin kita, tidur aja dah, gitu. Tidur aja gitu. Zaman Jepang itu dibangunin, pukulin suruh bangun, ayo kerja. Nah itu ada di dalam film yang saya berikan itu, namanya lagunya Bekerja. Para pemuda, wanita bekerja, itu menjadi romantika daripada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kala itu, Jepang gencar melakukan pendekatan kepada para tokoh terkemuka tanah air. Soekarno sebagai tokoh utama wakil bangsa Indonesia yang disegani, bahkan sempat terpengaruh propaganda yang dilakukan Jepang ini. Sehingga ia menganggap bahwa rumusan menjadi bentuk pengorbanan tenaga dari rakyat untuk membangun negeri. Soekarno pun menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Romusa. Ya pantas lah karena dia pemimpin bangsa tertinggi ya. Tapi kan bukan hanya Soekarno yang menyuarakan agar pasukan pekerja itu segera terrealisir, ya kan? Dia mengakui, beliau dengan terbuka mengakui ya memang betul Soekarno yang mengirim mereka. Tapi tidak ada revolusi tanpa pengorbanan. Seperti begitu dia menyatakan. Ini yang saya ketahui itu memang pada sekitar bulan September 1944 Fatmawati yang bercerita gitu dari salah satu buku yang saya baca bahwa Soekarno pergi kurang lebih 1 minggu ke daerah sekitar Bogor untuk melakukan pekerjaan kinrohoshi. Istilah kinrohoshi itu kayak kerja bakti, ya kerja bakti. Nah, jadi Soekarno pergi ke sana kurang lebih 1 minggu untuk memimpin kinrohoshi. Nah, di sana juga ada romusa-romusa yang sudah dikumpulkan kan. Nah, foto itu rupanya dijadikan film propaganda oleh Jepang. Dan kalau dikatakan Soekarno terlibat atau tidak, ada beberapa bukan kesaksian ya, hasil penelitian. Kalau menurut Aiko Kurosawa, sepertinya Soekarno itu terbius atau percaya terhadap janji-janji Jepang, sehingga sempat keluar dalam pidato Bung Karno mengatakan bahwa rakyat Jawa dan Jepang bekerja sama siap untuk membantu Jepang menuju kemerdekaan dan memenangkan perang dan sebagainya. Itu menurut Aiko kelihatannya Soekarno cukup terbuai oleh rayuan propaganda Jepang. Nah, tapi di sisi lain juga akhirnya Soekarno mengakui kesalahannya itu di buku Cindy Adams. Ya, dia mengatakan bahwa dia menyesal dengan upaya dia mengerahkan Romusa untuk bekerja sama dengan Jepang, karena waktu itu kan konotasinya sebagai prajurit pekerja. Prajurit pekerja itu kurang lebih hampir disamakan dengan tentara peta, heiho, walaupun dia dari bagian buruh kasarnya gitu ya. Sehingga di buku Cindy Adams kemudian itu Soekarno menyesali apa yang sudah dia lakukan. Bahkan di buku lain seperti istilahnya di Tan Malaka dan Syahrir itu mengkritik keras itu keterlibatan Soekarno dalam perekrutan Romusa itu. Tapi kalau melihat konteks zamannya pada waktu itu, hampir semua pemimpin baik itu di tingkat nasional maupun lokal, seperti saya katakan tadi Tonari Gumiso, misalnya ketua RT atau lurah atau karesidenan, itu semua juga dikerahkan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya sebagai tenaga. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, nasib dari para Romusa justru memprihatinkan. Hal ini membuat Soekarno mendapat kecaman dari tokoh-tokoh bangsa lainnya.
Dalam propagandanya, Jepang berjanji kepada para Romusa untuk menjamin kemudahan bagi mereka mendapatkan kebutuhan pokok. Selain itu, Jepang juga menjanjikan kedudukan sosial yang tinggi. Tentu saja dengan janji penghargaan dan imbalan seperti ini, Jepang berharap dapat membuat para Romusa lebih semangat dalam bekerja untuk mencapai kemenangan akhir. Namun sayangnya, semua janji tersebut hanyalah tipu daya dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang kala itu. Para Romusa justru hidup dalam penderitaan dan penuh dengan siksaan.